Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Hadian Prayoga dari International Program of Accounting akan mempresentasikan mengenai estimasi parameter pada chapter 5 statistik terapan. Topik yang akan dibahas pada hari ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi estimasi statistik inferensial, yang kedua distribusi statistik, dan yang terakhir ada interval kepercayaan. Fungsi estimasi statistik inferensial, pembahasan pertama. Ketika kita melakukan suatu penelitian, pada umumnya tidak semua anggota populasi akan dijadikan suatu sampel. Hal ini dengan bertujuan untuk mengefisiensikan penelitian, dan terkadang ketika kita melakukan penelitian pada jumlah anggota populasi yang banyak, akan menyebabkan penelitian tersebut tidak efektif dan tidak memungkinkan. Berdasarkan data-data yang dapat kita peroleh dari sampel itulah, kemudian dilakukan pengeneralisasian terhadap populasi. Oleh karena itu, salah satu tugas statistik inferensial adalah membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil analisis dari data sampel. Ketika kita melakukan pengambilan sampel yang representatif itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah teknik pengambilan sampel harus dilakukan dengan random dan tidak memihak. Yang selanjutnya adalah jumlah anggota sampel tersebut harus memenuhi persyaratan minimal dengan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan dengan interval kepercayaan. Statistik inferensial bertugas dan atau berfungsi untuk menaksir populasi alfa berdasarkan sampel seperti data deskriptif. Data deskriptif tersebut seperti rata-rata nilai hitung, simpangan baku, mode, median, dan lain-lain. Data-data deskriptif yang dihitung dari sampel itulah yang biasanya disebut dengan data statistik. Terkadang, kesalahan-kesalahan sampling sering terjadi dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan sampling itulah dapat dihitung dari selisih antara rata-rata hitung populasi V dengan rata-rata hitung sampel XI rata-rata. Jika dituliskan dengan rumus, kesalahan itu adalah EI atau kesalahan sampel ke I sama dengan V atau rata-rata hitung populasi parameter dikurangi dengan XI rata-rata atau rata-rata hitung sampel ke I. Selanjutnya adalah distribusi statistik. Ketika kita melakukan penarikan sampel terus-menerus, terkadang akan menghasilkan sampel X rata-rata yang berbeda pula. Rata-rata hitung tersebut akan dibuat menjadi suatu distribusi. Hal ini disebut dengan distribusi sampling rata-rata hitung. Distribusi sampling rata-rata hitung merupakan salah satu sekian distribusi statistik. Distribusi sampling rata-rata hitung tersebut tentunya akan mengikuti asumsi distribusi normal, sehingga akan memiliki karakteristik kurva normal. Perhitungan X rata-rata dari seluruh X rata-rata sampel tentunya tidak berbeda dengan menghitung V. Rumusnya adalah seperti yang di bawah ini. X rata-rata pertama tambah X rata-rata kedua tambah X rata-rata ketiga sampai hingga dengan X rata-rata ke N dibagi dengan N. Simpangan baku rata-rata hitung atau SX rata-rata atau kesalahan sampling. Rumus ini dipergunakan untuk menaksir letak V dan tidak perlu susah-susah dalam menghitung X rata-rata dari banyak sampel terlebih dahulu. Rumus yang dimiliki oleh simpangan baku rata-rata SX rata-rata adalah S atau simpangan baku yang dihitung dari data mentah dibagi dengan akar N dikurangi 1 dengan N jumlah subjek kelompok sampel. Besarnya simpangan baku rata-rata hitung SX rata-rata bergantung pada besarnya N. Jika N semakin besar, maka SX akan semakin kecil. Dan apabila N sama dengan jumlah populasi, maka SX sama dengan 0. Kita akan mengambil sebuah contoh dari halaman 136 buku statistik terapan.
Contoh kasus perhitungan pembicaraan SX rata-rata, kita ambil contoh dari hasil pengukuran tes potensi akademik mahasiswa baru. Di sana terdiri dari 9 nomor urut dan terdiri skor, frekuensi, fx, dan fx kuadrat. Dengan jumlah subjek kelompok sampel 100 dan X rata-rata adalah 105,57 dan S simpangan baku yang dihitung dari data mentah adalah 7,286. Dengan hasil TPA sebagaimana yang kita lihat dalam tabel di buku, tabel 5,1 menunjukkan bahwa besarnya X rata-rata dan S berturut-turut adalah 105,57 dan 7,286. Maka SX rata-rata atau simpangan baku rata-rata hitung adalah 7,286 dibagi dengan akar 100 dikurangi 1. Maka akan menghasilkan nilai 0,7322705 dan jika kita dibulatkan adalah 0,732. Dengan hasil perhitungan kesalahan sampling tersebut, maka dipergunakan untuk menaksir letak angka rata-rata hitung parametrik atau V. Cara penaksiran letak V adalah dengan mempergunakan interval kepercayaan yang akan dibahas di dalam subbab selanjutnya. Oke, next, di subbab selanjutnya adalah interval kepercayaan. Interval kepercayaan adalah rentangan bilangan dari angka dan ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan V berbeda. Penaksiran letak V mempergunakan tarik signifikansi 5% dan 1%. Oleh karena itu akan saya jelaskan satu persatu dari tarif signifikansi 5%, lalu yang selanjutnya adalah tarif signifikansi 1%. Tarif signifikansi 5% sama artinya dengan mempergunakan nilai Z-score sebanyak 1,96. Z-score 1,9 inilah yang memiliki daerah profitabilitas 95%. Dan nilai profitabilitas itulah memiliki arti dengan penerimaan data 95% dan penolakan 5%. Maka rumus yang didapat oleh tarif signifikansi 5% adalah V hitung parametrik sama dengan X rata-rata plus minus 1,96 dikali SX rata-rata atau simbangan baku rata-rata. Sementara taraf signifikansi 1% menggunakan nilai Z-score 2,58. Berarti 2,58 tersebut memiliki daerah probabilitas sebanyak 99%. Dengan kata lain, 99% tersebutlah menjadi data yang diterima dan penolakannya kemungkinan salahnya adalah sebesar 1%. Dengan demikian, penaksiran dengan mempergunakan tarif signifikansi 1% lebih dapat dipertanggungjawabkan karena daerah penolakannya itu hanya kemungkinan adalah 1%. Rumus yang dimiliki oleh tarif signifikansi 1% adalah V sama dengan X rata-rata plus minus 2,58 dikali SX rata-rata atau simpangan baku rata-rata hitung. Untuk lebih memahami bagaimana interval kepercayaan, salah satu contohnya adalah kita mengambil contoh soal yang berada di halaman 136 tadi, yaitu pengukuran TPA terhadap mahasiswa baru. Tabel tadi dapat kita ketahui bahwa besarnya X rata-rata adalah 105,57 dan S sama dengan 7,286. Dalam perhitungan selanjutnya, diketahui bahwa besarnya simpangan baku rata-rata hitung SX rata-rata adalah 0,732. Lalu akan kita coba masukkan ke rumus tarif signifikansi 5% dan 1%. Jika kita menggunakan taraf signifikansi 5%, letak V terdapat pada bilangan interval 104,135
sampai dengan 107,005 dengan hasil perhitungan dari V sama dengan 105,57 plus minus 1,96 dikali 0,732. Hasil probabilitas letak nilai V yang didapat adalah interval 104,135 hingga 107,005. Berarti ketepatan penaksiran dari signifikansi 5% sebesar 95% dan kesalahan sebesar 5%. Dan kemungkinan nilai terendah V adalah 104,135 dan nilai tertinggi adalah 107,005. Dan kita akan mencoba menghitung dengan signifikansi 1%. Lalu kita masukkan ke dalam rumus V 1%. V sama dengan 105,57 plus minus 2,58 dikali 0,732. Maka didapat hasil probabilitas letak nilai V adalah interval 104,68 hingga 107,46 dengan ketepatan penaksiran sebesar 99% dan kesalahan sebesar 1%. Kemungkinan nilai terendah V adalah 104,68 dan nilai tertinggi adalah 107,46. Jika kita wujudkan dalam sebuah garis, maka bisa kita lihat pada slide ini. Pada slide ini kita lihat bahwasannya pada garis interval taraf signifikansi 5% dapat batas kiri dan batas kanan sebesar 2,5%. Dan untuk yang taraf signifikansi 1% hanya memiliki batas kiri dan kanan 0,5%. Seandainya nilai V masih berada di bilangan 104,135 atau di atas bilangan 107,005 dalam batas interval taraf signifikansi 5%, kemungkinan masih berada dalam batas rendah yang dimiliki oleh taraf signifikansi 1%, yaitu dalam batas rendah 104,68 dan batas tertinggi 107,46. Oleh karena itu, garis inilah yang akan bisa kita lihat lebih rinci bagaimana perhitungan interval kepercayaan. Dapat disimpulkan bahwasannya pada perhitungan statistik yang pada umumnya dilakukan berdasarkan data dari sampel, lalu diestimasi terhadap suatu populasi, hasil perhitungan statistik itu kemudian digeneralisasikan kepada populasi. Ketepatan estimasi atau generalisasi tersebut ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama, kualitas teknik penyempelan, yang selanjutnya jumlah sampel, yang ketiga kualitas alat ukur, yang selanjutnya teknik pengukuran, dan yang paling terakhir adalah teknik statistik yang dipergunakan dalam pengolahan data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.